Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jal. Di kesempatan sore ini kembali kita lanjutkan kajian dengan membaca buku Harta Derita Wanita. Dan insya Allah kita akan mengupas batasan nafkah bagi seorang istri. Dan nanti akan ada beberapa turunan hukum yang lainnya. Baik, kita langsung saja membaca buku Harta Derita Wanita. Silahkan dibuka di halaman 67. Pembahasan yang pertama adalah sejak kapan suami wajib menafkahi istrinya. Ada batasan sejak kapan waktunya dan kapan batas akhirnya. Juga ada batasan terkait kapan seorang suami tidak wajib memberikan nafkah kepada istrinya. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan pengalamannya ketika beliau menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam tazawwajaha wa hiya bintu 7 sinin." Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi Aisyah di usia 7 tahun. Wa zuffat ilaihi wa hiya bintu 9 sinin. Dan mulai kumpul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Aisyah berusia 9 tahun. Berarti ada jeda antara akad dengan kumpul. Jedanya kurang lebih 2-3 tahun. Walu'abuha ma'aha, dan benda-benda mainan Aisyah masih dibawa oleh Aisyah. Wa mata anha wahiya bintu 8 asyrah. Wahiya bintu 8 asyrah. Dan ketika Aisyah wafat, beliau berusia, atau ketika Nabi SAW wafat, Aisyah berusia 18 tahun. Nabi SAW wafat, Aisyah berusia 18 tahun atau 19 tahun. Karena di Madinah kan selama 10 tahun. Hadis sahih riwayat Muslim. Baik, ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil di sini ya. Bagaimana kondisi Aisyah radhiyallahu anha. Sekarang coba kita tuliskan. Aisyah nikah di usia 7 tahun. Dalam riwayat yang lain 6 tahun. Intinya di antara ini 6 lebih sekian, atau mungkin bisa digenapkan menjadi 7 tahun. Apapun itu, bagi masyarakat kita, nikah di usia sekian mungkin termasuk di antara umur yang masih cukup belia dan belum waktunya untuk nikah di masyarakat kita. Bahkan ini dijadikan alasan oleh orang orientalis atau liberal, kemudian juga pembenci Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para pembenci Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka menganggap bahwasanya Rasulullah SAW punya kelainan. Anda mungkin tahu ya, bagaimana mereka menyebut Nabi SAW adalah seorang pedofil yang suka dengan melakukan hubungan badan dengan anak kecil. Sehingga beliau dianggap sebagai orang yang cacat mental. Kaitannya dengan ini, Maha suci Allah dari tuduhan mereka. Mereka lah yang cacat mental, dan Nabi SAW manusia sempurna mental. Para orientalis, orang liberal, pembenci Nabi SAW menyebut Nabi SAW sebagai manusia pedofil cacat mental yang suka menikahi gadis di bawah umur. Bentuknya adalah nikah dengan gadis di bawah umur. Baik, kita bisa jelaskan bahwa
Realitas semacam ini atau fenomena nikah dengan gadis di bawah umur di masa silam itu hal yang normal. Jadi penilaian itu sangat bergantung dengan budaya dan tradisi yang berlaku di masyarakat. Maka kacamata budaya ini sangat mempengaruhi. Sebagai contoh, di masa sekarang poligami itu dianggap sesuatu yang tabu. Sehingga kalau ada orang poligami, ya mungkin akan ada banyak komentar-komentar miring dari masyarakat. Karena budaya di tempat kita, budaya saat ini, poligami itu barang langka. Sehingga ketika ada orang poligami, Masya Allah, sampai jadi berita viral. Karena langka, bukan hal yang biasa. Di zaman Rasulullah SAW poligami hal yang biasa. Bahkan dulu ya, mungkin kakek-kakek kita, rata-rata mereka poligami. Di zaman perjuangan, zaman Jepang masih menjajah Indonesia, bahkan zaman Belanda, banyak di antara leluhur kita yang mereka dulu poligami. Karena budaya ketika itu menganggap bahwasanya nikah lebih dari satu ya biasa. Bahkan ada sebagian daerah yang katanya di Afrika, kalau ada seorang lelaki, istrinya cuma satu, malah dicurigai. Entah mungkin dianggap dia punya simpenan atau apa. Sehingga normalnya dia punya istri lebih dari satu. Itu dulu. Dan ini berbeda dengan budaya di zaman sekarang. Sehingga boleh kita sebut bahwasanya penilaian orang itu sangat dipengaruhi oleh keberadaan budaya dan tradisi. Nah, di masa silam, nikah dengan wanita di bawah umur, sebenarnya sebutan di bawah umur mungkin bisa kita sebut sifatnya masih relatif ya. Di bawah umur, saya kasih tanda kutip. Di bawah umur menurut standar orang sekarang. Walaupun kalimat di bawah umur itu relatif. Di masa silam, nikah dengan wanita di bawah umur ini biasa. Dan beberapa tokoh masyarakat di masa silam nikah dengan wanita di bawah umur tidak ada masalah. Salah satu di antara bukti nyata adalah andai ini bermasalah, tentu akan jadi bahan celaan orang kafir kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan jadi bahan celaan orang kafir kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kenyataannya tidak ada. Sehingga ada banyak sekali bahan celaan orang kafir kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebut majnun, disebut sahir, disebut apa lagi? Disebut syair, tukang sihir, penyair, orang gila. Atau disebut apa lagi? Dengan aneka sebutan yang lain. Tapi tidak ada satupun yang disebutkan dalam Al-Quran maupun hadis bahwa orang musyrikin mencela Nabi SAW gara-gara menikahi Aisyah. Anda bisa tulis, tidak ada satupun pernyataan orang musyrik yang tercatat dalam sejarah bahwa mereka mencela Rasulullah SAW karena beliau menikahi Aisyah di usia 7 tahun. Jadi Anda tulis di sini, tidak ada pernyataan negatif dari orang kafir yang mencela Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena beliau menikahi Aisyah di usia 7 tahun. Yang mencela Nabi SAW karena nikah
dengan Aisyah. Coba Anda carikan ayat yang bunyinya kayak apa? Gak ada. Di saat Allah ceritakan tentang hadithul ifki, berita dusta yang menimpa Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah dituduh sebagai wanita berzina. Di saat mereka mengatakan Nabi SAW majnun, ya ayyuhalladzi nuzzila alaihi dzikru innaka la majnun. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an bagaimana komentar mereka atau celaan mereka kepada Nabi SAW. Ya ayyuhalladzi nuzzila alaihi dzikru innaka la majnun. Wahai orang yang diturunkan Quran kepadanya, innaka la majnun. Kau majnun. Ini perkataan orang kafir. Dan masih banyak lagi, misalnya mereka menyebut kalau memang Muhammad itu nabi, seharusnya dia bisa mendatangkan zukhruf, harta yang banyak, perhiasan yang berlimpah. Mereka juga sebut bahwa kau dan kami sama. Innama anta bashar, kau hanyalah manusia biasa, tidak punya sisi kelebihan dibandingkan kami. Bahkan mereka pernah dengan sombongnya mengatakan, andaikan Quran benar, seharusnya yang dapat Quran bukan Muhammad, tapi ini dua orang yang dia ada di dua kota besar. Wa qalu laula nuzzila hadzal Qur'anu ala rajulin minal qaryataini azim. Mereka mengatakan, laula nuzzila hadzal Qur'an ala rajulin, kenapa Quran itu tidak diturunkan kepada orang minal qaryatain yang tinggal di dua kota azim yang mulia. Kenapa Quran tidak diturunkan kepada orang yang lebih mulia daripada Muhammad di dua kota? Dan yang dimaksud dua kota di sini adalah Mekah dan Taif. Jadi mereka merasa yang lebih pantas dapat Quran itu bukan Muhammad, tapi Al-Walid bin Mughirah atau salah satu di antara orang Taif, Urwah bin Mas'ud. Kenapa yang dapat Muhammad bukan Urwah bin Mas'ud atau Al-Walid bin Mughirah? Al-Walid bin Mughirah itu bapaknya Khalid bin Walid, yang dianggap sebagai tokoh besar bagi masyarakat Quraisy, bagi masyarakat Mekah. Jadi tuduhan seperti ini banyak. Dan mereka juga mengatakan qalu hadza sihrun. Mereka mengatakan ini sihir. Tapi tidak ada satupun tadi pernyataan negatif dari orang kafir yang mencela Nabi SAW karena nikah dengan Aisyah. Jadi andaikan ini tercela, tentu mereka yang lebih layak untuk mencela. Ini menunjukkan bahwasanya di masa itu nikah dengan wanita di bawah umur menurut bahasa kita itu hal yang biasa. Makanya kalau orang musyrikin, orang kafir zaman sekarang kok dengan kurang ajarnya mereka bilang Nabi SAW pedofil dan seterusnya. Ini manusia gak tahu sejarah. Dan banyak tokoh-tokoh di masa silam, baik Raja Romawi atau raja-raja orang kafir di masa silam, mereka menikah dengan wanita di bawah umur. Dan bagi mereka itu hal biasa, karena itu budaya di masa silam. Nah, selanjutnya Aisyah radhiyallahu anha meninggal. Aisyah atau saat Nabi SAW wafat, saat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, usia Aisyah 18 tahun. Saat Nabi SAW wafat, usia Aisyah 18 tahun. Misalnya digenepin ya, jadi 19. Karena beliau kumpul di usia 9 tahun saat Nabi SAW di Madinah, dan di Madinah selama 10 tahun, berarti kurang lebih 19 tahun. Aisyah menyebutkan dalam hadis tadi, wahiyya bintu thamana asyrata, dan beliau usianya 18 tahun. Baik. Ada apa dengan Aisyah di usia 18 tahun ketika ditinggal wafat oleh Nabi SAW? Beliau menjanda dalam waktu lama.
dalam waktu sangat lama. Karena Aisyah wafat. Sebagian menyebutkan 60 sekian tahun. 60-an tahun. Baik, coba kita cek ya. Nah, kita coba cari berapa usia Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau wafat. Nah, di sini ada satu web yang menyebutkan itu. Faqad kana ummu ummul mukminin, usia ummul mukminin Aisyah radhiyallahu anha ketika Nabi SAW wafat adalah 18 tahun. Kemudian disebutkan dalam hadis radhiyallahu anhu dari Urwah, Aisyah mengatakan Nabi SAW menikahi beliau di usia 7 tahun dan kumpul di usia 9 tahun. Walu abu amaha, permainannya ada bersama beliau. Baik, di sini tidak menyebutkan itu ya. Aisyah radhiyallahu anha menikah. Kemudian di sini Ibnu Qutaibah mengatakan Aisyah radhiyallahu anha wafat di usia 58 tahun, di usia atau di tahun 58 Hijriah. Kemudian ada yang mengatakan Aisyah wafat di tahun 57 Hijriah. Ya, di sini tidak ada yang ini ada yang menegaskan umur Aisyah radhiyallahu anha sekitar 67 tahun. Baik, kita tulis di sini. Usia beliau wafat di sekitar 67 tahun usianya. Berarti beliau menjanda selama 50 tahun. Masya Allah. Dan ini ujian yang berat bagi seorang wanita, karena setelah Nabi SAW wafat, seluruh ummahatul mukminin tidak boleh nikah lagi. Dan itu aturan dalam Al-Quran ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan di surat Al-Ahzab ya, atau surat An-Nur. Di surat Al-Ahzab Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Al-Ahzab ayat 53. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabi. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian masuk rumah Nabi. Illa ayyudzana lakum ila ta'amin, kecuali diizinkan bagi kalian untuk makan. Ghaira nadhirina inah, dan bukan nunggu matang. Walakin idza du'itum fadkhulu, kalau kalian sudah diminta masuk, silakan masuk. Fa idza ta'imtum fantashiru, kalau sudah selesai makan, bubar. Wala musta'nisina li hadits, dan jangan ngobrol. Inna dzalikum kana yu'dhin nabi, sesungguhnya itu menyakiti Nabi. Fayastahyi minkum, dan beliau malu untuk menegur kalian. Wallahu la yastahyi minal haq, dan Allah tidak malu untuk menjelaskan kebenaran. Wa idza sa'altumuhunna mata'an, dan kalau kalian mau menghendaki sesuatu, mau meminta sesuatu dari para ummahatul mukminin, fas'aluhunna min wara'i hijab, maka mintalah dari balik hijab. Dzalika athharu liqulubikum wa qulubihin, dan ini lebih menjaga kesucian hati kalian dan hati mereka. Wa ma kana lakum an tu'dhu Rasulullah, dan tidak boleh bagi kalian untuk menyakiti Rasulullah. Wala an tankihu azwajahu min ba'dihi abada, dan kalian tidak boleh menikahi istri beliau min ba'dihi, setelah beliau wafat, abadan, selamanya. Inna dzalikum kana indallahi 'azima, sesungguhnya itu di sisi Allah adalah perkara besar. Baik. Sehingga pasca wafatnya Nabi SAW, pasca wafat Nabi
sallallahu alaihi wasallam, para ummahatul mukminin, dilarang nikah lagi. Dan ini khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hukum ini khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh ummahatul mukminin setelah ditinggal wafat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian dia nikah lagi. Baik, ini tadi disebutkan di surat Al-Ahzab ayat 53. Surat Al-Ahzab ayat 53. Taib. Di posisi Aisyah di usia 18 tahun. Beliau wafat 67 tahun. Berarti kurang lebih 50 tahun Aisyah menjanda. Karena itu dulu saat masih muda Aisyah banyak puasa. Sebagaimana umumnya wanita yang janda yang kemudian dia punya ketertarikan untuk nikah lagi. Tapi Aisyah radhiyallahu anha menekan itu dengan cara banyak puasa dan sibuk dengan ilmu. Banyak puasa dan sibuk dengan ilmu. Radhiyallahu anha wa ardaha. Dan inilah cara Aisyah radhiyallahu anha dalam rangka menjaga diri beliau radhiyallahu anha pasca ditinggal wafat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Selanjutnya, jarak antara akad Aisyah dengan kumpul 2 tahun. Kita lihat di sini. Selama 2 tahun setelah akad, Aisyah tinggal bersama orang tuanya. Sehingga Nabi SAW tidak kumpul dengan beliau. Dan selama 2 tahun itu Nabi SAW tidak memberi nafkah kepada Aisyah. Dari sinilah para ulama mengambil satu hukum fikih. Al-Mawardi, ulama madhab Syafi'i mengatakan, amman nafaqatu fala tajibu bimujarradil aqdi. Nafkah itu tidak menjadi wajib hanya sebatas sudah dilakukan akad. Li suqutiha bin nusyuz, karena nafkah bisa gugur disebabkan karena sang istri nusyuz. Wali anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Aisyah radhiyallahu anha. Wa dakhala biha, dan kumpul dengan Aisyah. Ba'da sanatain, setelah 2 tahun. Fama anfaqa alaiha, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memberi nafkah ke Aisyah. Hatta dakhalat alaihi, sampai Aisyah kumpul bersama Rasulullah SAW. Walau anfaqa alaiha, andaikan Nabi SAW beri nafkah kepada Aisyah, la nukila, tentu akan ada nukilan itu. Walau kana haqqan laha lasaqahu ilaiha, dan kalau itu adalah haknya Aisyah, tentu Nabi SAW akan dipersilahkan untuk ketemu dengan Aisyah. Ala annaha tajibu istima' al-aqdi, tajibu biistima'il aqdi wat tamkin. Dari sinilah bahwasanya nafkah itu wajib ketika sudah berkumpul 2 hal, akad nikah dan tamkin. Tamkin itu apa, Pak? Ya, izin untuk melakukan hubungan badan. Sehingga suami wajib menafkahi istrinya dengan 2 syarat. Yang pertama adalah sudah akad nikah yang sah. Yang kedua, nah ini istilahnya dalam bahasa fikih at-tamkin min nafsiha. At-tamkin min nafsiha. Sudah ada kesempatan
untuk melakukan hubungan. Baik. Jadi kalau belum at-tamkin min nafsiha, seperti tadi dipisahkan, atau dalam kondisi sakit misalnya, akad nikah istrinya sakit, sehingga sementara istrinya lagi opnam, begitu perjalanan menuju KUA, Allah takdirkan mengalami kecelakaan, lalu sang istri masuk rumah sakit. Akad nikah tetap dilanjutkan, tapi si wanita ini berada di rumah sakit, opnam. Ternyata patah tulang. Terus gimana Pak? Ya sudah, nunggu sampai sembuh. Karena patah tulang. Ya mungkin 2 bulan, 3 bulan baru memungkinkan terjadi at-tamkin min nafsiha tadi. Maka selama sekian bulan, si lelaki ini tidak wajib untuk menafkahi istrinya, karena belum tamkin min nafsiha. Kita lanjutkan. Kesimpulan Al-Mawardi pada keterangan di atas merupakan pendapat jumhur ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hambali. Ibnu Qudamah menyebutkan, wa jumlatul amri annal mar'ata idza salimat nafsaha ila zauj. Pada prinsipnya, ketika seorang wanita telah diserahkan ke suaminya, alal wajhil wajib alaiha, sesuai yang menjadi kewajibannya, falaha alaihi jami'u hajatiha, maka menjadi tanggung jawab suami untuk memenuhi semua kebutuhan wanita ini. Kebutuhan itulah nafkah, sandang, pangan, papan, min makulin wa masyrubin wa malbusin wa maskan, baik makanan, minuman, pakaian maupun tempat tinggal, sehingga dia seperti sudah diserahkan oleh orang tuanya ke suami. Sekarang wanita ini jadi tanggung jawab kamu. Demikian keterangan Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni. Sehingga di posisi inilah seorang suami sekali lagi berkewajiban untuk menanggung nafkah istri jika sudah terjadi tadi at-tamkin min nafsiha. Yang dimaksud sesuai dengan kewajibannya adalah layanan dan ketaatan seorang istri kepada suaminya. Ada kasus ya, selesai akad nikah, si wanita ini ketakutan. Lalu dia minta teman ibunya agar tidur bareng dia. Akhirnya di kamar itu tidur bertiga, suami, istri, ibunya. Kira-kira apa yang terjadi? Wallahu a'lam. Jadi di posisi ini ya, belum memungkinkan at-tamkin min nafsiha. Maka selama ibunya ini masih ganggu dalam pertemuan mereka berdua, maka sang suami belum berhak atau belum berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada istrinya. Oleh karena itu, jika seorang wanita telah sedia untuk kumpul bersama suaminya, namun si suami yang menunda, ini sengaja ya, berarti masalahnya ada di pihak suami, maka suami tetap memberikan nafkah kepada istrinya. Sebaliknya, jika faktor menunda kumpul dari pihak istri, maka suami tidak berkewajiban memberi nafkah. Contoh misalnya, setelah akad suami minggat, atau setelah akad suami kerja, ada panggilan kerja dan tidak bisa ditunda. Akhirnya selesai akad, pagi akad, sore dia berangkat, istrinya ditinggal. Maka si lelaki ini tetap berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada suaminya. Dalam Mukhtasar Al-Muzani dinyatakan, wa qad qila idza kana al-habsu min qibalihi fa alayhi wa idza kana min qibaliha fala nafaqata laha. Ada yang mengatakan, jika yang menahan terjadinya kumpul adalah pihak lelaki, maka kewajiban nafkah menjadi tanggung jawab lelaki, yaitu si suami. Namun jika yang menahan dari pihak wanita, maka tidak ada nafkah baginya. Baik. Di antara contoh faktor yang menunda kumpul dari pihak istri adalah usia istri yang terlalu muda, atau wali istri minta agar hidup terpisah untuk menyelesaikan studinya, atau karena istri sedang sakit. Dalam semua kondisi ini, suami tidak wajib memberi nafkah.
Nah, ini mungkin bisa dijadikan sebagai solusi untuk kasus mahasiswa plus mahasiswi yang ingin nikah. Mahasiswa dan mahasiswi ingin nikah, tapi belum kerja. Mungkin nggak? Kenapa nggak mungkin? Nikahkan saja. Nah, terus nanti yang menafkahi siapa? Kalau kemudian mereka dipisahkan karena syaratnya boleh kumpul jika sudah selesai studi, mereka bisa dipisahkan. Sehingga di sini bisa dinikahkan sehingga sah dan halal, lalu dipisahkan sehingga di sini tidak wajib nafkah. Maka masing-masing diberi nafkah oleh orang tuanya. Suami dinafkahi orang tuanya, istri juga dinafkahi oleh orang tuanya. Jadinya menghilangkan potensi yang tidak diinginkan. Tapi di saat yang sama tidak membebani kewajiban bagi lelaki untuk memberikan nafkah. Dan juga si wanita ini masih bisa tinggal bersama keluarganya. Baik. Selanjutnya, nafkah bagi istri yang nusyuz. Adanya hak nafkah merupakan penyeimbang dari at-tamkin min nafsiha, kesediaan istri untuk melakukan hubungan badan dengan suaminya. Karena itu ketika istri melakukan nusyuz, dia tidak berhak mendapatkan nafkah dari suaminya berdasarkan kesepakatan ulama 4 madhab. Kenapa kau tidak ngasih nafkah ke istrimu? Dia nusyuz. Maka suami boleh tidak ngasih nafkah. Dan ini merupakan pendapat mayoritas ulama salaf, ulama masa silam. Ibnu Qudamah menyebutkan tentang wanita nusyuz. La nafaqata laha wala sukna. Tidak ada nafkah dan tidak boleh dapat tempat tinggal. Fi qauli ammati ahli ilmi. Menurut pendapat umumnya para ulama. Di antaranya adalah Asy-Sya'bi, Hammad, Malik, Al-Auza'i, Asy-Syafi'i, wa ashabur ra'yi, para ulama Kufah, wa Abu Thawr, dan pendapat Abu Thawr, termasuk murid senior Imam Syafi'i. Ini semuanya adalah mereka yang di posisi mengatakan bahwasanya wanita nusyuz nggak dapat nafkah. Baik. Ibnu Qudamah juga menjelaskan bahwa tidak ada yang berbeda pendapat dalam hal ini selain Al-Hakam. Beliau menukil keterangan Ibnu Mundir. Waqala Ibnu Mundir, la a'lamu ahadan khalafa haula. Kami tidak mengetahui adanya pendapat seorang pun yang menyimpang atau yang menyalahi dari ulama tadi, illal hakam, kecuali al-hakam. Wala'allahu yahtajju bi anna nusyuzaha la yuskitu mahraha. Dan al-hakam bisa jadi berdalil wanita nusyuz itu tidak menggugurkan mahar, sehingga maharnya tidak ditarik. Berarti kan nafkah tetap wajib. Fakadzalika nafaqatuha. Demikian pula nafkahnya. Tapi ini alasan yang kurang tepat. Baik. Nusyuz itu apa sih? Nusyuz. 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 Nusyuz dari kata nasyaza. Kata yang berasal dari kata nasyaza ini artinya tinggi atau naik. Wa idza qila syuzu fanshuzu. Kalau kamu disuruh berdiri, berdiri. Unshuzu, berdiri. Sehingga nasyaza atau nusyuz sesuatu yang tinggi atau naik. Maka wanita nusyuz dia merasa lebih tinggi. Merasa
lebih tinggi daripada suami. Jadi dia melawan. Selanjutnya, nah di posisi inilah ketika wanita itu mengalami nusuz, maka suami tidak berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada istrinya. Berikutnya, nafkah untuk istri yang bekerja. Bekerja yang dimaksud di sini adalah bekerja di luar rumah, seperti dokter, guru, atau yang lainnya. Para ulama menegaskan bahwa istri tidak boleh bekerja kecuali dengan izin suami. Karena menahan istri untuk tetap di rumah merupakan hak suami. Menahan istri untuk tetap di rumah adalah hak suami. Jika suami tidak ridho istrinya kerja dan dia tetap kerja, maka istrinya nusyuz dan nanti tidak berhak dapat nafkah. Al-Buhuti mengatakan, wala tu'ajjarul mar'atu nafsaha, wala tu'ajjirul mar'atu nafsaha. Seorang wanita tidak boleh mempekerjakan dirinya ba'da aqdin nikahi 'alaiha, setelah dia dinikahi, bi ghairi idzni zaujiha, tanpa izin suaminya, litafwiki haqqiz zauj, karena dengan kerja ini menyebabkan hak suami jadi berkurang. Sehingga saat suaminya pulang, istrinya nggak ada. Kenapa istri nggak ada? Kerja. Nah itu suami kehilangan sebagian haknya. Dan bagian dari konsekuensi istri yang bekerja di luar rumah adalah mengurangi sebagian waktunya bersama suaminya. Sehingga ini memberikan pengaruh terhadap hak nafkah baginya. Penentunya adalah kesepakatan dan kerelaan suami kepada istrinya. Sehingga kalau suami tidak ridho, nggak boleh. Bagaimana kalau tetap nekat? Kita lihat di sini. Berkaitan dengan kasus istri bekerja, para ulama memberikan rincian. Pertama, istri telah mensyaratkan kepada suaminya sebelum akad nikah agar diizinkan untuk kerja. Jika istri sebelum akad nikah telah mengajukan syarat untuk bekerja dan suami tidak keberatan dengan persyaratan itu, maka istri tetap berhak mendapatkan nafkah sesuai haknya. Tetap berhak mendapatkan nafkah sesuai haknya. Karena pada asalnya hak nafkah tidak gugur kecuali karena sebab tertentu, di antaranya adalah hak suami dalam menahan istrinya tidak sempurna. Jadi kalau sudah disyaratkan sebelum akad nikah agar diizinkan bekerja, ya, kemudian suami tidak keberatan dengan syarat itu. Saya mau nikah dengan kamu, tapi diizinkan tetap praktek di rumah sakit A, rumah sakit B. Saya mau nikah dengan kamu, tapi diizinkan untuk tetap melanjutkan tugas sebagai ASN. Dan suami tidak keberatan, ya tidak apa-apa. Maka istri tetap berhak mendapatkan nafkah sesuai haknya. Aisyah menceritakan bahwa Hindun pernah mengadukan sifat suaminya yang pelit, sehingga tidak memberikan nafkah yang cukup untuk dirinya dan anak-anaknya, kecuali jika beliau langsung mengambilnya sendiri tanpa sepengetahuan suaminya. Kemudian Nabi SAW menyarankan kepada beliau, khudhi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf. Silahkan kamu ambil nafkah yang cukup untukmu dan anakmu dengan cara yang ma'ruf. Muttafaqun alaih. Hadis ini dalil bahwa pada asalnya suami wajib memberikan nafkah bagi istrinya apapun keadaannya. Maka nafkah itu hak istri. Sehingga kalau enggak diberikan, boleh diambil secara paksa. Nah kalau istri maksa kan tidak mungkin, maka boleh ngambil diam-diam. Hingga Nabi SAW mengizinkan Hindun untuk mengambil harta suaminya di luar pengetahuannya ketika nafkah itu kurang. Walaupun istri bekerja, tapi suami sudah mengizinkan dalam persyaratan sebelum akad, maka di posisi ini ketika istri mendapatkan penghasilan,
suami tetap berkewajiban untuk memberikan nafkah kepadanya. Syekh bin Baz rahimahullah pernah mendapatkan pertanyaan. Ketika akad nikah, seorang wali wanita membuat syarat untuk suaminya agar istrinya diizinkan untuk menyelesaikan studinya dan boleh bekerja setelah lulus. Dan calon suami setuju terhadap persyaratan itu. Sehingga syarat sebelum nikah, sebelum akad nikah, ini bisa diajukan oleh istri, atau saya tulis calon istri. Bisa juga diajukan oleh calon atau wali istri, bukan calon mertua ya. Wali istri. Udah? Dan syarat ini jika disetujui statusnya kuat. Kenapa kuat? Nanti dia wajib untuk dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi oleh sang suami, maka istri berhak untuk gugat cerai. Nah, kita lanjutkan. Jawaban yang disampaikan oleh Imam Ibn Baz rahimahullah. Al-muwafaqatu minaz zawj ala takmiliki ad-dirasa la tuskitu anhun nafaqah. Ketika suami setuju kau harus menyempurnakan studimu, ini tidak menggugurkan nafkah. Alaihi nafaqatul bait. Suami tetap berkewajiban untuk mencukupi nafkah rumah dan nafkahmu. Wa maluki laki, sementara hasil dari kerjamu jadi milikmu. Walakin idza samahti bil ma'ash au ba'dihi lizauj. Tapi kalau kau secara sukarela memberikan penghasilan sebagian untuk suami atau memberikan sebagian untuk nafkah rumah, misalnya istri yang membelikan kulkas atau perabotan A, perabotan B, au bin nafaqati ala nafsik, atau istri gak minta suami, dia mencukupi dirinya sendiri, fala ba'sa, tidak masalah. Li'anna Allah Ta'ala yaqul, karena Allah Ta'ala berfirman, fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsa. Kalau istri secara sukarela memberikan maharnya kepada kalian, fakuluhu hani'am mari'a, maka silakan kalian makan dengan penuh sukarela. Jika mahar dari suami ke istri dilarang untuk ditarik kembali, tapi saat istri sukarela memberikan itu, Allah mengizinkan. Dari sinilah kita bisa mendapatkan pelajaran bahwa apabila suami atau apabila sang istri telah diizinkan oleh suami untuk kerja, maka suami harus tetap ngasih nafkah ke dia. Selanjutnya, kondisi yang kedua masih berkaitan dengan istri bekerja. Istri tidak mensyaratkan untuk bekerja setelah nikah. Dalam kondisi ketika istri ingin bekerja setelah menikah, sementara sebelum akad nikah dia tidak pernah mengajukan syarat itu, dan saat setelah nikah suami tidak ridho, maka gugur kewajiban nafkah jika istri tetap nekat kerja. Profesor Dr. Wahbah Zuhaili mengatakan, wa illam yardha bi amaliha, kalau suami tidak ridho istri bekerja, wa nahaha anil amal, suami sudah melarang istrinya bekerja, fa kharajat min ahlihi, tetap nekat keluar kerja, saqata haqquha fin nafaqah, maka hak nafkah gugur. Kenapa? Li'annal ihtibasa fi hadhil halah, karena menahan istri dalam hal ini naqisun ghairu kamil, statusnya jadi kurang, gak sempurna. Falau salimatil mar'atu nafsaha bil lail, kemudian beliau membuat
sebuah perumpamaan. Andaikan seorang wanita menyerahkan dirinya di waktu malam, dunan nahar, tapi dia tidak menyerahkan dirinya di waktu siang, au aksuhu, atau kebalikannya, fala nafaqata linaksit taslim, maka tidak ada nafkah. Ya, nanti saya akan datang setiap malam, mulai jam sekian sampai jam sekian. Sehingga saat siang hari suaminya nggak bisa membersamai istrinya karena istrinya harus kerja. Dalam posisi ini, maka suami tidak wajib ngasih nafkah jika dia nggak ridho. Tapi lain halnya kalau suami ridho. Jadi sebelum akad tidak ada kesepakatan. Terus setelah akad istri mengajukan, saya ingin kerja. Dan suami ridho, ya sudah silakan kau kerja. Terus gimana Pak kalau suami sudah ridho? Ketika suami sudah ridho, ya, maka penghasilan istri jadi milik istri. Dan nanti suami tidak masih berkewajiban untuk memberikan nafkah. Sebab dia telah ridho istrinya kerja. Sampai dia cabut ridho itu. Jadi misalnya dia berubah pikiran. Mulai bulan depan kau gak boleh lagi masuk. Aku gak ingin kau kerja. Ketika itu kok istri tetap kerja, nah ini nusyuz jadinya. Wallahu a'lam. Selanjutnya, apakah suami boleh mengambil gaji istrinya? Harta yang menjadi milik istri tidak boleh diambil oleh suami kecuali atas kerelaan sang istri, termasuk harta dari hasil kerja istri. Imam Ibnu Utsaimin menjelaskan, idza kanatiz zaujatu tudarris, ketika istri mengajar dan telah disyaratkan kepada suami tamkinuha min tadrisiha, untuk memberi izin bagi sang istri mengajar. Fa innahu la haqqa lahu fima ta'khuduhu min ratibin, maka suami tidak berhak terhadap gaji yang didapatkan oleh istrinya. Madama qad syurita alaihi indal aqdi annahu la yamna'uha min at-tadris faradiya bidzalik. Selama sang suami telah menerima syarat ketika akad bahwa dia tidak akan melarang istrinya untuk ngajar. Faradiya bidzalik, dan dia ridha dengan itu. Falaisa lahul haqqu ayyamna'aha min at-tadris. Maka suami tidak punya hak untuk menghalangi istrinya mengajar karena sudah disyaratkan sebelum nikah. Walaysa lahul haqqu ay ya'khudha min mukafa'atiha, dan dia tidak punya hak untuk mengambil mukafa'ah, mengambil gajinya istri. Syai'an huwa laha, yang itu menjadi milik istri. Jadi seperti ini contoh tanggung jawab harta seorang suami kepada istrinya. Bahwasanya tanggung jawab harta itu tidak pernah hilang. Karena itu, siapapun yang sudah melakukan akad nikah yang sah, maka dia berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada istrinya jika sudah memungkinkan at-tamkin min nafsiha tadi ya. Walaupun istrinya bekerja. Kecuali kalau dia nggak ridho dan tidak ada kesepakatan sebelum akad nikah. Wallahu ta'ala alam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita sudah menyelesaikan bab tentang masalah nafkah. Baik. Dan insya Allah di pertemuan berikutnya nanti kita akan bahas baik. Nanti di pertemuan berikutnya setelah nikah atau setelah bab masalah akad selesai dan masalah nafkah selesai, kita akan bicara tentang prahara karena harta. Lalu kenapa kok sampai muncul prahara karena ekonomi? Istri tidak mampu atau suami tidak mampu, dalam hidupnya dalam keadaan susah, banyak utang, terjadilah prahara sampai perceraian. Insya Allah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik.
yang ingin menyampaikan sesuatu? Nah. Baik. Baik Ustadz, jazakumullah khairan Ustadz atas ilmu yang disampaikan. Izin bacakan pertanyaan Ustadz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan Ustadz. Apakah boleh kita berhutang demi memenuhi tuntutan nafkah keluarga Ustadz? Dan yang kedua, manakah yang lebih diutamakan? Membayar hutang atau memenuhi kebutuhan pokok keluarga nggih Ustadz? Jazakumullah khairan. Nah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Saya perlu tahu siapa yang bertanya ini. Kalau yang bertanya ini adalah seorang wanita, pada asalnya wanita itu dinafkahi dan tidak memberi nafkah. Maka kalau bertanya, bolehkah wanita itu berutang demi memenuhi nafkah keluarga? Berarti ada yang tidak bertanggung jawab di pihak wanita ini, misalnya suaminya, atau orang tuanya, bapaknya, dan seterusnya. Kecuali jika dia nggak punya suami atau tidak punya ayah, sehingga wanita ini menafkahi dirinya dan anak-anak yang masih kecil. Kesimpulannya berkaitan dengan bolehkah utang untuk memenuhi kebutuhan nafkah? Jawabannya boleh. Dan statusnya sebagai orang fakir miskin maka berhak untuk mendapatkan zakat. Karena itu bagi Anda yang tidak cukup penghasilannya lalu utang untuk memenuhi nafkah dirinya dan keluarga, maka Anda berhak untuk menerima zakat dan meminta zakat dari lembaga amil zakat. Jika ternyata lembaga amil zakat tidak memberi padahal dia tahu kondisi Anda, maka mereka berdosa. Karena berarti menghalangi hak mustahik. Lalu mana yang lebih utama apabila seorang wanita punya utang? Apakah nafkah dulu atau utang dulu? Jawabannya adalah nafkah dulu, karena nafkah ini terkait menyambung hajat hidup seseorang. Sehingga kalau ini nggak dikasih nafkah, anak-anak ini bisa beresiko. Ini kalau kita misalnya bicara agak ekstrim ya. Kalau nggak ada nafkah sampai nggak makan, cuman minum saja, karena nggak punya uang sama sekali. Padahal dia juga punya kewajiban bayar utang. Utang dulu atau nafkah dulu? Hari itu dia cuman punya uang 30.000. Nggak punya apapun, beras nggak punya, lauk nggak punya, di rumah cuman ada panci sama air. Mungkin bisa dipakai masak, itu pun pakai kayu bakar. Nggak punya kompor, nggak punya gas, pakai kayu bakar. Baik. Jadi di hari itu dia cuma bisa minum. Kalau 30.000 ini dijadikan sebagai alat untuk bayar utang, utangnya 50.000. Dia punya utang 50.000. Sekarang punya uang 30.000. Ketika dia bayar utang 30.000, udah nggak makan dia. Ini saya pakai contoh yang paling ekstrim. Mungkin Indonesia masa silam. Dan beberapa negara yang miskin mungkin sampai seperti ini kondisi miskinnya. Sekarang alhamdulillah secara umum tingkat kesejahteraan masyarakat meningkat. Ya walaupun isinya berantem ya. Berantem tentang masalah A, masalah B, anggaran dan seterusnya. Tapi secara umum kesejahteraan masyarakat itu lebih baik daripada sebelumnya. Dalam keadaan ini, satu hal yang perlu kita pahami bahwa nafkah didahulukan daripada bayar utang, karena kalau tidak, ini beresiko bagi kelangsungan hidup anaknya, bagi kelangsungan hidup saudaranya. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Bismillah. Assalamualaikum ya Ustadz. Barakallahu fiik. Bagaimana jika seorang suami menyuruh istrinya bekerja di luar dengan alasan membantu ekonomi keluarga? Apakah hal demikian suami berdosa dan apakah sang istri wajib mematuhinya Ustadz? Jazakumullah khairan. Jika suami penghasilannya kurang, lalu dia minta istrinya bekerja, istri tidak wajib untuk bekerja.
Lah terus nanti gimana? Penghasilan suami kurang. Atau bahasa lainnya untuk membantu ekonomi. Yaitu semuanya tanggung jawab suami. Nah, selanjutnya di sini kan ada beberapa keadaan dan nanti akan kita bahas di prahara karena harta. Pertama, suami mampu kerja lebih, tapi sengaja dia nggak maksimal. Seneng mancing, kemudian lebih banyak melampiaskan hobi, mainan burung, mainan ikan misalnya, atau hobi yang lain, sepedaan, kadang berhari-hari baru pulang. Dalam situasi ini, sang istri tidak berkewajiban untuk bekerja. Terus gimana, Pak? Kan itu perintah suami. Perintah di posisi yang bukan haknya. Karena hak istri adalah diberi nafkah, bukan mencari nafkah. Tapi kalau secara sukarela istri bekerja, walaupun awalnya dari perintah suami, kemudian nanti ada hasil itu jadi milik pribadi, dan istri tidak berkewajiban untuk menyerahkan ke suaminya. Karena itu adalah hak dia, milik dia. Wa ala kullin, intinya dalam hal ini suami yang wajib untuk bekerja sampai nafkah itu cukup. Kalau nggak cukup, kemungkinan yang pertama suami malas sehingga nggak mau nambah kerja. Kemungkinan yang kedua, suami sudah nggak mampu. Pak, waktu kerja suami sudah habis, Pak. Beliau itu kerja dari mulai berangkat jam 7, pulang sampai rumah jam 7 juga. Bahkan berangkat jam 7, pulang sampai rumah jam 8 malam. Gajinya 5 juta per bulan, tapi kebutuhannya 6 juta. Atau gajinya 3 juta, kebutuhannya 3,5, kurang 500. Terus gimana itu? Sang suami harus ngasih kerja tambah. Kalau enggak, istri tidak harus kerja, tapi status keluarga ini miskin dan berhak dapat zakat. Berhak dapat zakat. Insya Allah akan kita bahas lebih detail di pembahasan prahara rumah tangga karena harta. Nah, Jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Masya Allah banyak sekali pertanyaan masuk Ustadz. Bismillah, assalamualaikum ya Ustadz. barakallahu fiik. Afan Ustadz izin bertanya, apakah boleh gaji suami semuanya diserahkan ke istri Ustadz? Dan suami hanya mengambil sedikit kebutuhannya selama sebulan untuk transport yaitu bensin dan tol, kemudian makan siang, dan suami ridho akan hal ini Ustadz. Padahal saya paham secara syariat suami cukup memberikan sesuai kebutuhan istri dan kebutuhan rumah tangga saja. Mohon nasihatnya nggak Ustadz? Jazakumullah khairan. Mungkin perlu ditanya ke suami saat memberikan seluruhnya itu, apakah semuanya dikasihkan ataukah sebenarnya dititipkan, sehingga istri tolong atur. Yang kita pahami secara uruf di masyarakat itu yang kedua. Suami menyerahkan seluruh gajinya ke istri dengan maksud ngecak nih, tolong kamu yang ngatur. Ketika ada sisa, istri nggak boleh kemudian seenaknya sendiri memakai untuk yang bukan kebutuhan primer. Misalnya dipakai koleksi benda-benda Tupperware misalnya ya, atau koleksi baju atau koleksi sandal, atau ikutan dengan teman-temannya yang punya hobi makan-makan, kulineran ya. Kalau seperti itu, maka sang istri berarti memanfaatkan yang bukan haknya. Sehingga setelah dipakai untuk kebutuhan pokok, kok masih sisa, dana ini silahkan Anda tabung, dan itu adalah uang tabungan suami. Nanti kok ke belakang misalnya cukup untuk dipakai umroh atau yang lainnya, itu haknya suami. Apakah suami mau umroh bareng suami istri atau bagaimana, itu haknya suami. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jika suami kehilangan pekerjaan dan tidak mampu memberi nafkah untuk sementara waktu? Apakah nafkah yang belum diberikan menjadi hutang yang harus dibayarkan di kemudian hari Ustadz? Jazakumullah khairan.
Ketika suami kehilangan pekerjaan sehingga nggak bisa ngasih nafkah, lalu mereka berdua hidup dengan sisa harta yang ada. Nah, sisa harta yang ada ini punya siapa? Itu punya suami dulu, Pak. Tabungan-tabungan dulu. Berarti di posisi ini sebenarnya istri sudah dinafkahi. Ya, walaupun mungkin tidak semewah sebelumnya. Yang kedua, nggak ada sisa harta. Sehingga istri nyari sendiri. Atau istri minta ke orang tua. Atau istri utang ke orang lain. Maka di posisi ini, baik nyari sendiri, minta orang tua atau utang ke orang lain, ini menjadi utang suami. Sehingga untuk utang orang lain nanti yang bayari harus suami saat dia sudah punya harta. Ketika dia minta ke orang tua, suami harus gantiin itu. Ketika istri nyari sendiri, maka ini jadi utang yang harus dibayarkan oleh suami ke istrinya. Kecuali ketika istri merelakan. Tapi kalau istri tidak merelakan, sehingga dia tetap ingin diberi sesuai dengan jatah bulanannya, maka suami berkewajiban untuk membayar utang itu. Tapi sekarang kan gak bisa bekerja, itu sekarang. Dan ketika sekarang dia gak kerja, dia harus nyari kerjaan untuk bisa mencukupi itu. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Ahsanallahu ilaikum ya Ustadz. Barakallahu fiik. Apakah krisis ekonomi yang melanda ini mengubah hukum dan batas kewajiban nafkah dalam Islam Ustadz, atau hanya kita mengubah cara mengelola? Jazakumullah khairan. Kejadian inflasi itu tidak sekali, dan ini berulang sepanjang sejarah. Dan mungkin ya, suasana yang dialami oleh masyarakat masa silam lebih berat dibandingkan dengan masyarakat di zaman sekarang. Anda mungkin bisa minta cerita ke orang-orang yang sudah sepuh zaman dulu, tapi mungkin sudah banyak meninggal ya, yang usianya 80-an ke atas, 90-an ke atas. Gimana kondisi masyarakat di tahun 40-an, di tahun 30-an sebelum Indonesia merdeka? Makan susah, sehingga kadang bisa makan sehari sekali itu sudah bagus. Itulah suasana dulu. Ya walaupun mungkin bisa disebut harganya murah. Dulu untuk bisa beli barang ini cukup uang sekian, tapi kan gak ada yang bisa beli. Sekarang walaupun mahal bisa beli. Dan yang lebih penting adalah ketika kita bisa beli. Karena itu dulu ada seorang ulama yang pernah mendapatkan pengaduan tentang mahalnya harga. Lalu ulama ini mengatakan, la ubali walau kana habbata sya'irin bidinar. Aku gak peduli walaupun harga 1 biji beras itu senilai 1 dinar. Anda kebayang gak? 1 biji beras sama dengan 4/4 gram emas, 10 juta untuk sekarang. Jadi Anda makan seamploan, Anda makan 1 suap nasi, ratusan juta. Kata ulama ini, aku gak peduli. Alayya an a'budahu kama amarani. Kewajibanku adalah beribadah kepada Allah sebagaimana yang Allah perintahkan untukku. Wa alaihi ayyarzuqani kama wa'adani. Dan janji Allah akan berikan rizki kepadaku sebagaimana yang telah Dia nyatakan. Dan ulama ini berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka. La nas'aluka rizqa. Di surat Thaha ayat 132. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hal itu. Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Perintahkan dirimu dan keluargamu untuk salat dan bersabarlah dalam menjaga salat. La nas'aluka rizqa. Aku tidak minta rizki kepadamu. Nahnu narzuquka. Kami yang memberi rizki kamu. Wal 'aqibatu littaqwa. Dan dampak baik akan diperoleh bagi mereka yang bertakwa. Baik. Seperti ini nasihat dalam Al-Quran.
Sehingga antara ibadah dengan rizki itu sering digandingkan oleh Allah. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma nuridu minhum min rizkin ma uridu minhum min rizkin wa ma uridu ayyut'imun innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Ma uridu minhum min rizkin, aku tidak menghendaki rizki dari mereka. Wa ma uridu ayyut'imun, aku juga tidak menghendaki mereka memberi makan aku. Innallaha huwar razzaq dzul quwwah al matin. Allah lah yang memberi rizki, yang punya kekuatan kokoh. Sehingga ada perintah ibadah, ada jaminan rizki. Kewajiban kita adalah beribadah, sementara jaminan rizki datang dari Allah. Selanjutnya, naik turunnya harga, terjadi fluktuasi, kadang harga mahal, kadang murah. Dolar lagi naik, sebenarnya bukan dolar yang naik, rupiahnya yang turun nilainya. Makanya kemarin sempat ada usaha, dolar naik, kita cari mata uang yang lain mungkin nggak naik, ternyata juga ikut naik. Ya bukan karena dolarnya yang naik, rupiahnya yang turun. Karena rupiahnya turun, ya kamu mau cari mata uang apapun, nilainya ya sama, semuanya akan naik. Baik. Dalam situasi ini, ketika seluruh mata uang atau rupiah itu turun, sebenarnya apakah mempengaruhi aturan tentang masalah nafkah? Jawabannya tidak. Aturan nafkah tetap sama. Sebab hukum tidak bergeser, wajib tetap wajib. Ketika tidak mampu, maka ada aturan ketidakmampuan, di mana mereka berhak dapat zakat. Terus apa lagi? Mereka berhak untuk mendapatkan santunan. Sampai pada titik terakhir, suami nggak bisa ngasih nafkah ke istri, maka istri berhak untuk gugat cerai, karena suami tidak memberikan nafkah kepadanya. Sehingga di sini sejatinya tidak ada perubahan hukum. Nah, kalau masalah bagaimana tips untuk bisa tetap terjaga dengan baik, ya di sini kembali kepada kebijakan keuangan masing-masing keluarga. Misalnya berusaha untuk menghemat, berusaha untuk membatasi. Dan sekarang orang banyak untuk menyimpan daripada melepas. Karena menyimpan bukan melepas, maka terjadilah penurunan daya beli, sehingga harga jadi turun. Ketika harga turun, itu menurunkan proses produksi, sehingga yang jualan melalui proses produksi turun penjualannya. Di saat yang sama, kebutuhan bahan baku naik karena rupiah turun. Akhirnya harga produk turun, bahan baku naik. Ya, menyebabkan beberapa pengusaha jadi harus tiarap. Akhirnya nggak produksi. Kalau produksinya di bawah kendali manusia mungkin bisa, tapi kalau di luar kendali manusia, ya seperti sekarang lagi ada masalah dengan telur. Pakan ayam naik karena kan impor ya. Sementara harga telur turun karena yang belanja berkurang. Jadinya ya kasihan itu penjual telur. Harga telur turun, pakannya naik. Gak berimbang, racucuk ya. Dia tidak bisa mengimbangi. Nah itu salah satu di antara efeknya. Kalau sampai terjadi seperti ini Pak, ya masing-masing coba mengatur kebutuhan nafkah agar tetap bisa dalam posisi tenang dirinya, dan mudah-mudahan nanti Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah segera mencabut suasana kepanikan semacam ini yang terjadi di masyarakat. Dan kami sarankan, terjadi inflasi apapun jangan panik. Panik ini bahaya. Yang kita khawatirkan adalah ketika musibah ekonomi ini melanda,
lalu sampai pada tingkatan terjadi musibah kematian, bunuh diri. Karena panik tadi, panik, stres, bunuh diri. Dia tidak mati karena kelaparan. Dia tidak mati karena kekurangan harta, tapi dia mati karena panik. Dan panik ini bahaya. Maka kita sarankan, kita minta, kita tekankan kepada masyarakat, ya, apapun situasi inflasi, jangan panik. Anda punya peluang untuk tetap selamat dengan kondisi baik. Dan hindari yang namanya perang opini yang hanya bisa menimbulkan sakit hati, saling nyerang satu dengan yang lain, yang itu justru kontraproduktif. Tidak akan menyelesaikan inflasi di negeri ini kalau orang hanya perang opini. Mungkin ada yang ngasih nasihat tentang masa inflasi, diserang oleh banyak netizen. Terus apa manfaatnya? Sudahlah, mungkin masing-masing berbenah. Dan dulu ketika para ulama ditanya tentang kenaikan harga, mereka memberikan saran, istaghfiru bil istighfar, perbanyaklah istighfar. Anziluha bil istighfar, turunin harga itu dengan istighfar. Karena kita tahu musibah ekonomi bisa jadi sebabnya adalah karena manusia banyak dosa. Ya, kita sepakat bahwasanya musibah ini tidak kita harapkan. Tapi bukan berarti nasihat untuk tenang ketika terjadi musibah seperti ini membela pemerintah, bukan demikian. Sebaliknya, ketika seseorang merasa emosi saat harga dolar naik, rupiah melemah, apakah itu akan menambah rizki dia? Tidak. Apakah menyelesaikan inflasi? Ternyata tidak. Maka bolehlah kita minta kepada pemerintah untuk segera menangani ini dengan baik. Tapi bukan berarti kemudian orang bebas untuk panik, dan itu bisa berbahaya bagi kelangsungan masyarakat di sekitar kita. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Bismillah, ahsanallahu ilaikum ya Ustadz. Barakallahu fikum. Jika ada dua orang dokter muda Ustadz yang sedang melakukan studi, dan seaturan dalam PPDS itu tidak harus dalam kondisi bekerja, apakah boleh PPDS itu apa? Spesialis Ustadz. Oh, mengambil spesialis. Enggak Ustadz. Dalam kondisi mereka tidak bekerja, artinya setelah lulus langsung ambil PPDS gitu. Nah, apakah istri boleh gantian bekerja Ustadz dalam kondisi demikian? Jazakumullah khairan. Istri boleh gantian bekerja dengan suaminya? Enggak Ustadz. Ya, kalau suaminya ridho tidak masalah. Ini kan kembali ke kaidah tadi. Ketika suami ridho istrinya bekerja, silahkan. Karena seperti ini tergantung kepada keridhaan suami. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Bismillah, ahsanallahu ilaikum ya Ustadz. Barakallahu fiik. Suami sedang sakit stroke dan tidak bisa beraktivitas tanpa bantuan sang istri Ustadz atau orang lain. Tetapi alhamdulillah beliau sudah berhaji. Tahun depan sang istri dapat jatah porsi haji Ustadz. Manakah yang lebih diutamakan Ustadz, menemani suami atau meladeni suami atau pergi haji Ustadz? Jazakumullah khairan. Taib. Ada dua pertimbangan dalam hal ini. Pertama adalah pertimbangan istita'ah. Kemampuan seorang wanita ketika berangkat safar haji, itu salah satunya adalah adanya mahram. Nah, ketika dia memang punya kuota, sebatas punya kuota kan bisa saja dimiliki oleh siapapun. Seperti orang berangkat umroh, tidak harus pakai kuota haji. Cuman masalahnya dia nggak ada mahram, tidak ada lelaki yang bisa menemaninya. Maka dalam kondisi ini berarti dia tidak pada tingkatan punya kemampuan. Artinya dengan kondisi ini berarti istri tidak wajib berhaji, karena dia nggak punya mahram. Taib. Selanjutnya,
boleh nggak dia haji tanpa mahram? Jika itu haji pertama, sebagian ulama memberikan toleransi seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan beberapa ulama yang lain, karena dalam posisi ini dia sedang melaksanakan haji Islam. Haji Islam adalah haji yang pertama. Selanjutnya, karena tadi secara istita'ah tidak ada, sehingga statusnya tidak wajib, berarti menunaikan ini kembali kepada kerelaan suami. Suami mengizinkan atau tidak? Jika suami mengizinkan, silahkan. Jika suami tidak mengizinkan, ya, maka istri harus tetap bertahan. Sabar. Terus gimana, Pak? Kalau kemudian ternyata kesempatan itu tidak bisa diambil karena suami tidak mengizinkan. Ketika suami tidak mengizinkan, berarti istri kan dalam hal ini tidak berkewajiban. Baik. Tapi kalau suami mengizinkan dan dia bisa berangkat, maka nanti mungkin tugas membersamai suami dia bisa alihkan ke orang lain. Misalnya dengan mencari pembantu laki-laki untuk bisa menemani sang suami ketika ditinggal haji dan nanti dibayar selama sekian hari melayani suami. Itu mungkin sebagai solusi agar nanti sang istri tetap bisa berangkat haji dengan syarat suami mengizinkan dan ada yang menggantikan dalam melayani. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam satu rumah tangga, sang suami tidak menafkahi batin selama 3 tahun. Dan terakhir suami ketahuan ternyata beliau menjalin hubungan dengan sesama jenis. Alhamdulillah. Walaupun suami mengelak, tetapi hal ini sering kejadian beliau menginap di teman lelakinya. Yang jadi pertanyaan ada apakah istri tersebut harus mempertahankan rumah tangga atau mengakhirinya Ustadz? Karena sang istri ini takut akan murka Allah dan akan suami melakukan perbuatan yang dilaknat Allah, melakukan hubungan sejenis. Jazakumullah khairan Ustadz. Dalam hal ini sang istri tidak bertanggung jawab dengan praktek yang dilakukan oleh suaminya, praktek pelanggaran tadi ya. Karena dosa ini dosa suami dan istri tidak bertanggung jawab dengan dosa suami maupun dosa orang lain. Kalau sekiranya istri sudah mengingatkan, berarti istri sudah menunaikan kewajiban dia amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi mungkin pelanggaran itu akan berulang sejalan dengan orientasi suami yang sudah rusak, sehingga dia tidak punya selera dengan lawan jenis, tapi dia berselera dengan sejenis. Maka kalau sampai 3 tahun tidak mungkin seorang lelaki normal sampai 3 tahun tidak menyalurkan syahwatnya, padahal kesempatan itu ada. Selain karena dia sudah tidak punya orientasi, sehingga dengan sesama jenis ini tetap akan mengeluarkan air mani, tapi orientasinya dengan sesama jenis, sehingga dia nggak selera dengan istrinya. Baik, istri dalam hal ini tidak berdosa. Nah, cuman masalahnya sang istri barangkali tidak akan bisa mendapatkan hak dia dalam nafkah batin, ya, karena penyakit yang dialami oleh suaminya. Pertanyaannya adalah, boleh nggak dia gugat cerai? Jawabannya boleh. Ini sudah menjadi alasan yang cukup bagi sang istri untuk melakukan gugat cerai, sehingga dia bisa sampaikan ke pengadilan agar dibuatkan keputusan. Bagaimana kalau misalnya istri bertahan? Ya sah-sah saja kalau mau bertahan, sehingga dia tetap dapat nafkah lahir, tapi mungkin dia tidak dapatkan nafkah batin karena suami sudah rusak orientasinya. Untuk itu jika masalah ini masih tersembunyi, kami sarankan mungkin Anda tidak perlu bertanya dan berkonsultasi kepada siapapun yang nanti akan membongkar aib, selain kepada orang yang bisa mengobati mental suami. Jadi misalnya, siapa orang yang disegani oleh suami? Bapaknya. Anda ajukan ke bapaknya, orang tuanya.
atau kakaknya atau siapapun. Suami kalau sama kakaknya itu nurut, sehingga sampaikan, kita punya kasus seperti ini. Mohon bantuan dari mereka untuk menyelesaikan. Sampai pada titik terakhir mereka tidak bisa menyelesaikan itu, Anda berhak untuk pisah. Dan ya semoga pisah ini menjadi pilihan yang lebih baik daripada Anda sendiri akan tersiksa dengan kondisi seperti itu. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Sang suami sangat suka membeli perabot rumah tangga yang istri itu sebenarnya tidak minta Ustadz, tapi selalu beli dengan kartu kredit, bahkan sampai ratusan juta Ustadz. Sang istri sudah berusaha menasihati dan seringkali membantu menyelesaikan hutang tersebut Ustadz. Tetapi sang suami merasa benar karena itu merasa memenuhi kebutuhan istrinya Ustadz. Mohon solusinya nggih Ustadz, apakah istri berdosa jika marah dengan hal ini? Jazakumullah khairan. Andaikan itu pakai tabungan pribadi mungkin lebih ringan. Masalahnya pakai kartu kredit, sehingga akan jadi beban utang bagi keluarga. Istri tidak wajib untuk menyelesaikan utang itu. Maka kami sarankan, pertama, Anda minta kepada suami, tolong jangan bebani dengan utang. 1. Dan yang kedua, utang yang sudah ada, istri tidak wajib untuk membayar. Dan kami sarankan, jangan ikut. Tujuannya apa? Biar suami yang tanggung jawab. Ya, dia yang mendatangkan, berarti dia yang harus tanggung jawab. Bisa jadi ini jadi kebanggaan dia. Aku bisa mendatangkan, padahal sebenarnya itu adalah beban bagi dia, dan justru nanti akan jadi beban bagi keluarga. Wallahu a'lam. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu